Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya, dan kita masih mengangkat tema mengenai pengelolaan limbah plastik bersama dengan narasumber kita ada Bang Zolfan Herianto selaku manajer marketing CV Limbah Berkah Sejahtera, dan juga ada Bang Azwar Anas selaku ketua komunitas Limbah Berkah Bengkulu. Nah, kita kembali ke Bang Azwar nih. Untuk limbah plastik, tadi kita tahu bahwa limbah plastik yang pertama sulit terurai, kemudian juga memiliki bahan kimia yang berbahaya nih ya kan. Nah, setelah dikelola menjadi barang kerajinan, bahan kimianya itu berbahaya nggak sih Bang? Nah gitu ya. Ya. Jadi untuk bicara bahan kimia berbahaya, pada dasarnya kan si produsen plastik itu pun sewaktu memproduksi dia jadi mungkin botol atau wadah minuman kemasan, dia itu sudah melabelkan sebenarnya tidak mengandung atau free BPA. Ya. Seperti itu. Jadi ya sebenarnya kita tinggal merubah bentuknya saja sih gitu, dan lebih terpenting di kita menghindari produk yang kita buat atau daur ulang ini menghindari bisa digunakan secara bersentuhan langsung dengan konsumen. Contoh, kita tidak membuat itu talenan dari produk yang daur ulang. Oh iya, padahal ini bisa ya kan untuk talenan. Kenapa? Karena kalau diiris-iris, kan ini kan kita tidak tahu nih, mungkin ada salah di proses dari kita, karena kita tidak menambah satu bahan pun gitu. Nah, yang kita ambil cuman plastik, contoh ini tutupnya, kita bersihkan kalau kotor, kita cacah, kita lebur lagi, baru kita cetak. Takutnya di proses itu entah mungkin panasnya beda, jadi mungkin timbullah bahan kimia yang pengaruh yang lain gitu. Nah, makanya kita tidak mau. Kita hanya fokus ke produk yang memang tidak bersentuhan langsung oleh konsumen. Contoh jam dinding. Produk kerajinan ini kan ya setelah puzzle itu setelah dipasang kan ditaruh, memang dipegang langsung ke kulit, cuman kan tidak untuk langsung cuci tangan lah habis itu baru. Tapi kalau talenan, terus kita kemarin ada sempat mau buat gelas ya, karena itu bukan expert kita, jadi udahlah kita nggak usah, karena gelas plastik itu dia harus jadi biji murni. Iya betul, dari biji plastik murni ya, bukan dari bekas limbah gitu. Iya, walaupun si produsen gelas pun dia sudah mencantumkan free BPA tadi, bahan-bahan yang berbahaya. Takutnya itu nanti salahnya ada di kita. Jadi kita mengontrol dari Mas Fahmi tadi untuk bahan kimia berbahaya tadi itu sih, kita menghindari produk-produk yang berhubungan langsung dengan konsumen. Oke, baik. Nah, kita beralih ke Bang Zolfan nih. Untuk produk-produk yang telah diciptakan nih sampai saat ini, dari komunitas mulai berdiri sampai dengan saat ini, itu produk apa saja yang udah dihasilkan Bang Zolfan? Ya, untuk produk kita alhamdulillah sudah, kalau dari kita udah bisa bilang lumayan banyak ya Mas. Apa aja tuh? Yang dari anorganik ataupun yang organik. Nah, yang dari anorganik, contoh tadi kayak puzzle, mainan anak-anak gitu kan, mainan edukasi, kayak kelinci, gajah, kalajengking, juga ada yang dari plastik ya, jam dinding tadi, mungkin juga poster yang kayak hero-hero teman-teman gamers kayak gitu kan, itu udah bisa kita buat, dan juga gantungan kunci gitu kan. Nah, ada lagi juga kayak meja belajar, itu dari yang plastiknya. Kalau yang anorganiknya kita ya kayak pupuk kompos, kayak yang tadi kita bahas masalah dari limbah organik, dompet dan tas, juga kayak sendal hotel, itu kita sudah ada di pabrik kita gitu. Oke, baik. Nah, kedepannya mungkin mau apa lagi nih untuk gebrakannya dari komunitas Limbah Berkah Bengkulu nih? Iya, yang pastinya kalau kita sudah memikirkan hilirnya ya Mas ya, nggak senantiasa kita mandek aja gitu di hilirnya kan, nggak memikirkan hulunya gitu kan. Nah, pastinya kita harus ada pengembangan, ya pastinya di pemasarannya. Oke, pemasarannya ya. Karena produk kita menurut kita udah lumayan banyak, di pemasaran harus kita lebih tingkatkan lagi. Dan mungkin nanti ada lagi entah itu tempat-tempat yang bisa dilihat banyak orang, bahwasanya ini sebuah edukasi gitu kan.
Karena branding kita yaitu memang mengedukasi baik itu yang limbah anorganiknya ataupun yang organiknya tadi gitu. Oke, baik. Nah, ini setelah dilebur ini kan menjadi lembaran-lembaran ya kan. Nah, lembaran-lembaran ini barulah dibuat menjadi produk yang kita inginkan ya kan. Nah, untuk menjadi proses menjadi lembaran ini sendiri itu membutuhkan waktu berapa lama dari awal sampai akhir, berapa hari maksudnya? Kalau lembaran dia mungkin kita bisa bilang per hari itu dapat berapa gitu Mas. Iya. Ya dari yang kita pernah memang kita maksimalkan kinerja kita ya itu bisa sampai 15 ya 12 sampai 15 ataupun 15 sampai 20 lah paling banyak per harinya. Itu lembaran yang kita dapatkan gitu. Oke, lumayan cukup banyak ya. Iya. Oke, nah menghabiskan bahan baku berapa banyak? Bahan baku per satu lempengan itu sesuai dengan ketebalan, Ketebalan tadi, ya tadi. Mas. Soal ketebalannya tadi, oke. Yang misalnya Ketebalan yang diinginkan ya. Iya, benar. Oke. Saat ini ketebalan yang diinginkan untuk satu produk itu berapa ketebalannya? ada yang ketebalan sampai kita saat ini sampai 8 mili ya Pak. Ya, 0,5 5 mili sampai 8 mili. Sampai Untuk 8 mili itu dia masih berbanding lurus sih. 8 mili itu berarti 800 gram. Oke. 5 mili berarti 500 gram. Oke, baik. Jadi tergantung ketebalan-ketebalan itu sendiri ya. Oke, baik. Nah, ini tadi ada cap-cap ini maksudnya apa nih? Mau buat produk apa nih? Ya. Gunakan apa nih, Bang? Boleh silakan jelaskan dulu nih. Jadi rencana kita kalau ini untuk yang ini ya lembaran kita kan tekstil nih, Iya. jatuhnya ke tekstil. Nah, tekstil ini kurang asik juga kalau nggak ada cetakan gitu kan. Contoh nanti kita pengen buat ID card. Ya. ID card ini kita kalau sudah dapat ketebalannya kan nggak mungkin nggak ada branding. Iya, betul. RI gitu di Betul. sini kan di Harus talinya. ada yang menarik lah. Harus ya. ada menarik. Untuk Nah, menjadi daya hotel. daya jual ya kan. Kalau kita mau nawarin hotel tapi nggak ada merek hotelnya di situ kan rasanya kurang. Jadi kita eksperimen di awal Mas Fahmi tadi tanya, ya itu tadi kita berusaha untuk memantaskan diri dulu, mengeksplor dulu. Ketika itu baru kita komersil. Jadi kita langkah Oh, selanjutnya berarti saat ini belum komersil ya? belum. Bahkan nanti kita saatnya pun di titiknya kita sebenarnya nggak mau komersil secara yang langsung jadi nih, enggak. Oke. Kita akan cari, makanya kita ingin menebar manfaat untuk orang banyak. Kita misalkan udah dapat bahan ya udah jadi ya kayak gini udah berwarna, ketebalan udah oke. Kita nggak jahit, kita akan cari konveksi. Oh, gitu. Kita akan cari tukang jahitnya, dibantu dengan pihak CV menghubungkan hotelnya atau memarketingkan ke TVRI mau nggak buat ID card. Iya, iya. Dari ini kita akan carinya tukang jahit. Jadi kami murni memproduksi bahan. Itu rencananya. Kalau produk ini pun kita akan cari interior. Kawan-kawan yang terlibat dalam pertukangan, kawan-kawan yang main juga di interior. Nah, itu kita akan kenalkan ke mereka ketika ada project konsumen yang pengen go green, konsumen yang pengen pakai produk daur ulang, mereka beli bahan di kita. Oke, berarti Itu bukan rencananya. menjual hasil jadinya, tapi bahan bakunya rencananya ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa tetap bersama kami di Berno TVRI Bengkulu. Kita akan jeda iklan dan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut.